Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di bidang farmasi rumah sakit di Rumah Sakit Dr. Sutarto, Yogyakarta, periode 15 sampai 27 April 2021. Yang beranggotakan Ade Najib Mutahar, Afan Nur Latif, Alvina Santika, Amalia Septika, dan Anissa Nugraini. Yang pertama, latar belakang. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu pelayanan farmasi. Instalasi farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian adalah tenaga teknis kefarmasian. Menurut Permenkes nomor 889 tahun 2011, tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Yang pertama, tujuan umum, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh dari mata kuliah yang telah diberikan sehingga mahasiswa diharapkan terampil dalam bidang pelayanan farmasi maupun produksi di rumah sakit. Tujuan khusus, memperoleh pengalaman berperan sebagai ahli media farmasi di rumah sakit sesuai dengan fungsi dan kompetensinya. Tinjauan pustaka. Rumah sakit, yang pertama, definisi rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang kedua, klasifikasi rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340-Menkes-Per-3/2010, rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan, jenis pelayanan, dan kelas. Fungsi, visi, misi, dan moto Rumkit Dr. Sutarto yaitu pada fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota prajurit, PNS, beserta keluarga, dan masyarakat umum. Visinya menjadikan rumah sakit kebanggaan TNI AD beserta keluarga dan masyarakat pengguna lainnya dalam bidang pelayanan. Misinya memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat dalam rangka ikut berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas pokok Rumah Sakit Dr. Sutarto yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dari berbagai poli rumah sakit, dimulai dari tahap pendaftaran hingga mengambil obat di instalasi farmasi rumah sakit. Fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Dr. Sutarto yaitu rawat jalan, ada pelayanan poliklinik, kamar tindakan, penunjang diagnostik, penunjang perawatan, fasilitas perawat inap dan rawat jalan meliputi ruang VVIP dan VIP atau Satria, ruang ICU, ruang Nusa Indah, ruang Perwira, ruang Kirana, ruang Husada, ruang Kartika atau anak, dan ruang isolasi IGD. Berikut merupakan struktur organisasi rumah sakit. Selanjutnya, gambaran umum instalasi farmasi rumah sakit Dr. Sutarto. Instalasi penunjang sarana medis di rumah sakit Dr. Sutarto diantaranya adalah instalasi farmasi. Instalasi farmasi rumah sakit Dr. Sutarto adalah salah satu unit yang berfungsi sebagai penunjang medis yang penyaluran obat dan serta memberikan informasi Dr. Sutarto dan pasien rawat inap maupun rawat jalan, serta memberikan bimbingan kepada siswa yang melakukan praktek kerja lapangan dan penelitian. Pengertian instalasi farmasi rumah sakit berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 yang dimaksud dengan instalasi farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kegiatan farmasi yang dilakukan instalasi farmasi meliputi kegiatan yang menyangkut pembuatan,
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, termasuk perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, atau penghapusan, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, farmasi klinik di ruangan. Tugas dan fungsi instalasi farmasi rumah sakit. Tugas instalasi farmasi rumah sakit yaitu melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Sediaan farmasi perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, gas medis, alat kesehatan, mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi, dan pelaporan, serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan farmasi maupun rawat inap di rumah sakit, terutama pengelolaan dan fungsi farmasi rumah sakit. Unit pelayanan yang dimaksud yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. IFRS yang berfungsi sebagai pelayanan non-manajemen atau klinis, pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pasien atau tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien untuk meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga dapat menjamin kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah. Tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit memiliki tanggung jawab mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien yang lebih baik. Pelayanan instalasi farmasi rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Permenkes RI nomor 3 tahun 2020. Manfaat penyelenggara pelayanan instalasi farmasi rumah sakit dengan kebijakan pengelolaan sistem satu pintu, yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, standarisasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, penjaminan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pengendalian harga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pemantauan terapi obat, penurunan resiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, kemudahan akses data, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akurat, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan citra rumah sakit, peningkatan pendapatan rumah sakit, dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Kegiatan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan dilaksanakan di Rumkit TK3 04 0603 Dr. Sutarto yang beralamat di Jalan Juwadi nomor 9 Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan PKL dimulai pada tanggal
15 Maret sampai dengan 27 Maret 2021. Tujuan dari PKL adalah mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh dari mata kuliah yang diberikan sehingga diharapkan terampil dalam bidang pelayanan farmasi maupun produksi di rumah sakit, apotek, dan industri farmasi atau usaha kecil obat tradisional, dan juga memperoleh pengalaman berperan sebagai ahli madya farmasi di rumah sakit, apotek, dan industri farmasi atau usaha kecil obat tradisional sesuai dengan fungsi dan kompetensinya. Kesimpulan dari praktek kerja lapangan adalah: 1. Alur pelayanan resep rawat jalan dimulai dari resep diterima pada bagian instalasi farmasi. Selanjutnya, resep akan diinput melalui komputer instalasi atau SIM-RS, dan obat akan disiapkan oleh petugas farmasi sesuai dengan permintaan yang tertera pada resep. Untuk penulisan etiket dan penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau TTK yang jaga di instalasi. Yang kedua, alur pelayanan resep rawat inap melalui perantara perawat dari masing-masing pangsal yang sebelumnya sudah membawa resep tertulis. Selanjutnya, perawat menyerahkan resep pada bagian instalasi farmasi, lalu resep akan diinput melalui komputer instalasi atau SIM-RS. Apabila terdapat resep racikan, maka pengerjaan resep dapat ditinggal oleh perawat. Yang ketiga, setiap akhir bulan dilakukan stok opnam dengan tujuan untuk mencocokkan jumlah obat yang ada di gudang farmasi maupun bagian pelayanan dengan perhitungan yang tertera pada kartu stok. Yang keempat, instalasi farmasi rumah sakit DKT memiliki apotek rekanan sekitar rumah sakit dengan tujuan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan obat yang ada di IFRS RS DKT pada kasus itu. Yang kelima, pada tanggal 10 setiap bulan melakukan rekap obat narkotik dan psikotropik secara online melalui SIPNET dan juga pelaporan manual lainnya. Yang keenam, sistem pengadaan obat di IFRS DKT Dr. Sutarto, yaitu dengan berdasarkan data penggunaan obat di bulan sebelumnya, menggunakan metode konsumsi, kemudian membuat perencanaan dan pembelian dengan membuat surat pemesanan obat ke PBF yang dibutuhkan. Setelah obat tersebut diterima, pihak PBF mengantarkan ke IFRS DKT Dr. Sutarto. Kemudian, sistem distribusi obat di IFRS DKT Dr. Sutarto pada rawat jalan, yaitu setiap pagi farmasis mengecek dan menyetok obat yang menipis. Kemudian stok obat diambilkan dari gudang lalu diberikan ke stok pelayanan. Kemudian dokter meresepkan obat lalu pihak farmasi menyiapkan obat dan menyerahkan ke pasien. Sedangkan pada rawat inap, yaitu perawat masing-masing bangsal meminta alkes atau obat ke IFRS. Kemudian pihak farmasi menyiapkan obat atau alkes yang diminta lalu diberikan ke perawat, dan setelah itu perawat menyerahkan ke pasien. Saran, yang pertama, perlu adanya perbaikan desain layout ruangan dan penanggung jawab gudang tersendiri, agar memudahkan pemesanan obat yang dibutuhkan. Kemudian, pada lemari obat narkotik dan psikotropika selalu dilengkapi dengan gembok dan kunci untuk mengantisipasi keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan perlunya penambahan sumber daya manusia agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan teliti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.